Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Salatuhu wa salamuhu ala rasulillah khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fasilitas yang Allah berikan kepada manusia yang sering manusia lalaikan, yang sering manusia abaikan, bahkan dianggap tidak begitu penting, adalah fasilitas waktu yang Allah berikan kepada manusia. Waktu sering kita gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Waktu sering kita manfaatkan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat bagi diri kita pribadi dan tidak bermanfaat bagi umat. Oleh karena itu Allah memberikan informasi jauh-jauh hari. Allah berikan kepada kita peringatan. Kata Allah, wal 'asr, demi waktu. Jika waktu yang Allah berikan kepada manusia digunakan untuk melakukan perbuatan yang sia-sia, untuk melakukan perbuatan yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat bagi kenaikan keimanan, tidak bermanfaat bagi umat, maka kata Allah, innal insana, sesungguhnya manusia yang seperti itu lafi husn, yakin ada di dalam kerugian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi kita orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat meyakini jika waktu yang kita gunakan tidak digunakan untuk amal soleh, maka naudzubillah, kita termasuk orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan, sekarang kita berada di ujung tahun 2025. Sebentar lagi kita masuk pada tahun 2026. Tentunya ini adalah peringatan daripada Allah. Bertambahnya tahun, pada hakikatnya berkurangnya usia kita. Bertambahnya tahun, pada hakikatnya berkurangnya fisik kita, kemampuan kita. Dan tentunya dengan bertambahnya tahun ini, mudah-mudahan kita jadikan diri kita
sebagai pribadi-pribadi yang senantiasa berbuat amal baik, menjadi pribadi yang Allah katakan dalam Al-Quran sebagai ibadur rahman, sebagai hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita berharap kepada Allah dengan bertambahnya di tahun 2026 ini, kita dijauhkan oleh Allah dari karakter-karakter buruk, dari perbuatan-perbuatan buruk, sehingga kita berharap kepada Allah kelak ketika kita kembali kepada Allah, kita termasuk manusia yang mendapatkan husnul khotimah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memperingati kita, memberikan peringatan kepada kita. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman kepada Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad, dan lihatlah, renungkanlah apa yang dilakukan hari ini untuk bekal di kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Bagi kita orang yang beriman, kehidupan yang paling baik bukanlah kehidupan dunia, tapi bagi kita orang yang beriman, kehidupan yang paling baik itu adalah kehidupan akhirat. Kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Bagi orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kehidupan sejatinya adalah kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesempatan hidup di alam dunia ini kita jadikan sebagai bekal untuk kehidupan yang lebih panjang, untuk kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan akhirat. Bahkan Imam Al-Ghazali memberikan informasi kepada kita. Kata beliau, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat sawah ladangnya akhirat. Jika kita menanam banyak kebaikan di alam dunia, maka kebaikan pula yang akan kita panen kelak di akhirat. Tetapi sebaliknya, jika kita menanam perbuatan-perbuatan buruk di dunia ini, maka keburukan pula yang akan kita panen kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kata Allah, wal tanzur, lihatlah, renungkanlah apa yang kita perbuat hari ini di alam dunia untuk bekal kelak di kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Asr kita pun diingatkan oleh Allah, manusia jika tidak memanfaatkan waktunya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, jika manusia cenderung dalam menggunakan waktunya untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk, sehingga dia kembali kepada Allah dengan keadaan merugi. Kata Allah, ada manusia yang tidak akan rugi di hadapan Allah. Pertama, orang yang tidak akan merugi di hadapan Allah adalah orang yang beriman. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan insan yang beriman, dijadikan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hati kita, dalam lisan kita, kita meyakini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian kita meyakini kehidupan dunia ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ini. Nikmat iman, sering para ulama sebutkan, adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang tidak terbatas nilainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah saat ini dalam kondisi beriman kepada Allah. Kita pun terus berdoa berharap kepada Allah, kita terus
dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman yang Allah berikan kepada kita mesti kita pupuk, mesti kita jaga. Jika iman kita tidak pupuk, tidak jaga, maka apa yang akan terjadi? Allah ibaratkan dalam Al-Quran manusia yang punya iman, kemudian keimanan itu dipupuk, dijaga dengan amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan baik, maka kata Allah, manusia itu seperti mempunyai pohon yang bagus, pohon yang indah, kemudian pohon itu dirawat sebaik mungkin, diberikan pupuk yang bagus, diberikan sinar matahari yang cukup, maka pohon itu akan menghasilkan daun yang begitu lebat, pohon itu akan menghasilkan ranting yang begitu banyak, dan pohon itu akan menghasilkan buah yang begitu luar biasa banyaknya. Tidak hanya saja banyak, tapi buah itu manis luar biasa rasanya. Itu ibarat orang manusia yang beriman kepada Allah, diberikan nikmat iman oleh Allah, kemudian imannya dijaga dengan kuat, dengan amal solehnya konsisten, dengan perbuatan baiknya dijaga, solat berjamaahnya dijaga, solat sunnahnya dijaga, baca Qur'annya dijaga. Maka orang yang seperti itu seperti orang yang menanam buah, kemudian buah itu menghasilkan buah yang begitu luar biasa. Tetapi sebaliknya, Allah ibaratkan manusia yang diberikan modal pohon, kemudian pohon itu tidak dirawat dengan baik, tidak dijaga dengan baik, maka pohon itu akan tumbang, bahkan rusak, tidak menghasilkan apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting bagi kita untuk menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia yang akan selamat di dunia adalah manusia yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, innal muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi mereka manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah ada kemenangan, ada kesuksesan, ada kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, bagi manusia yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka termasuk orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita meyakini bagi kita manusia yang beriman kepada Allah, kehidupan itu ada dua kehidupan. Pertama, ada yang kita sebut dengan kehidupan dunia. Kemudian ada kehidupan yang kita sebut dengan kehidupan akhirat. Kelak di akhirat kata Allah, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di akhirat kelak manusia terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada kelompok manusia yang mukanya putih, bersih, bercahaya, menandakan penuh dengan kebahagiaan, menandakan penuh dengan kegembiraan, menandakan penuh dengan kesenangan. Siapa mereka? Adalah manusia yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Manusia yang seperti itu adalah manusia yang mendapatkan ampunan daripada Allah, manusia yang mendapatkan kasih sayang daripada Allah, manusia yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba di hadapan Allah untuk memperbanyak amal soleh, untuk memperbuat perbuatan yang baik. Mudah-mudahan dengan perbuatan amal soleh Allah berikan kepada kita rahmat, Allah berikan kepada kita ampunan, Allah berikan kepada kita yang namanya kasih sayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di alam akhirat juga ada manusia yang wataswaddu wujuh. Ada sekelompok manusia yang mukanya hitam kelam, menunjukkan penuh dengan kesulitan, menunjukkan penuh dengan kesengsaraan, menunjukkan penuh dengan kesakitan yang sangat luar biasa. Siapa mereka? Wa ammal ladzina swaddat wujuhum, mereka yang hitam mukanya
adalah manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mendustakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penting bagi kita di akhir tahun 2025 ini untuk muhasabah, mengevaluasi diri kita, karena kita tidak tahu apakah di tahun 2026 ini kita kembali kepada Allah. Kita tidak tahu. Oleh karena itu penting bagi kita untuk muhasabah diri kita, untuk mengevaluasi diri kita sebelum Allah memberikan kepada kita atau sebelum malaikat menjemput kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian manusia yang tidak akan merugi di hadapan Allah, tadi pertama orang yang beriman, kemudian kedua orang yang tidak merugi di hadapan Allah, baik dalam kehidupan dunianya ataupun kehidupan akhiratnya, adalah wa amilus sholihat, orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan perbuatan-perbuatan baik dan menjauhi sekuat mungkin perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan buruk yang mengantarkan dirinya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih perbuatan-perbuatan baik yang mengantarkan dirinya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, manusia yang akan beruntung di hadapan Allah adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Manusia yang senantiasa saling berwasiat di dalam kebaikan dan kesabaran. Pada dasarnya kita manusia yang beriman adalah saudara. Tentunya di dalam persaudaraan mesti ada nasihat di antara kita, dan mudah-mudahan khutbah Jumat ini adalah bentuk nasihat bagi kita semuanya, khususnya bagi diri khatib pribadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi manusia yang akan tidak merugi di hadapan Allah, baik di kehidupan dunianya ataupun kehidupan akhiratnya, adalah manusia yang beriman kepada Allah, manusia yang selalu istiqomah beramal saleh, dan kemudian manusia yang senantiasa saling berwasiat di dalam kebaikan dan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijah Muhammadin sayyidi kulli muktafa al-ardiyil hashimiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Salatuhu wa salamuhu ala rasulillahi khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, di khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah mudah-mudahan di tahun 2026 kita dijadikan pribadi-pribadi, manusia-manusia yang mendapatkan rahmat daripada Allah. Kemudian kita jadikan di tahun 2026 lagi kita menjadi manusia yang senantiasa selalu meningkatkan di dalam kebaikan kita, beramal soleh kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabb, kami berada di penghujung tahun 2025. Sebentar lagi kami masuk pada tahun 2026. Ya Allah, kuatkanlah keimanan kami semua ya Allah. Kuatkanlah keimanan keluarga kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah diri kami pribadi-pribadi yang lebih baik lagi dari tahun kemarin ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami karunia karakter
manusia-manusia yang mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum.